Assalamualaikum teman-teman pecinta cerita seram. Apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat dan sukses selalu. Masih bersama Kang Carman di channel Kawan Horor. Malam ini, Kang Carman akan menceritakan sebuah kisah horor perjalanan supir travel yang membawa rombongan penumpang. Yang ternyata, semua penumpang tersebut kepalanya pecah semua. Kisah ini ditulis oleh akun FB bernama Paijo, berdasarkan kisah nyata yang dituturkan langsung oleh narasumber. Seperti apakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sama-sama. Dan buat kalian, jangan pernah dengarkan cerita horor ini sendirian, karena terkadang mereka yang tak diundang pun ikut datang dan mendengarkan. Kisah nyata ini diceritakan oleh Pak Rusdi yang berprofesi sebagai supir travel. Beliau sudah 25 tahun menggeluti profesinya. Selama 25 tahun itu menjadi supir travel, beberapa kali beliau mengalami kejadian-kejadian mistis. Salah satu kejadian tersebut diceritakan kepada saya. Begini ceritanya. Seperti biasa, Pak Rusdi sebelum berangkat berpamitan dulu kepada anak istrinya. Tapi malam itu anaknya sudah tidur pulas. Dan tak lupa Pak Rusdi memberikan sejumlah uang kepada istrinya untuk biaya hidup anak istrinya selama ditinggal Pak Rusdi keluar kota. Malam itu Pak Rusdi mendapat perintah dari atasannya untuk mengantarkan rombongan ziarah ke kota M. Jam di tangan Pak Rusdi menunjukkan jam 12 malam lewat 5 menit. Di luar hujan sangat deras. Mau tidak mau, Pak Rusdi harus tetap berangkat demi dedikasinya terhadap profesinya, supaya yang menggunakan jasa tidak mengecewakan. Istrinya pun menatap cemas di depan pintu sambil melambaikan tangan. Pak Rusdi bergegas lari ke mobil L300-nya. Meskipun menggunakan payung, tetap saja punggung Pak Rusdi basah terkena guyuran air hujan. Karena malam itu, hujan benar-benar lebat. Pak Rusdi melaju agak pelan karena terhalang air hujan yang mengguyur kaca depan mobilnya. Meskipun wiper sudah bekerja keras, tapi tetap saja air hujan malam itu mengaburkan pandangan Pak Rusdi. Pak Rusdi membawa armadanya ke sebuah alamat yang sudah diberikan oleh atasannya. Alamat rumah tersebut di sebuah pinggir jalan raya provinsi yang terletak di kota B. Akhirnya sampai juga Pak Rusdi di alamat yang dimaksudkan atasannya tersebut. Pak Rusdi berhenti sejenak di depan pintu gerbang rumah tersebut yang cukup lebar. Pintu gerbang tersebut cukup untuk simpangan 2 buah truk engkel. Tanpa mematikan mesin, Pak Rusdi turun dari armadanya dan tak lupa membawa payungnya. Pak Rusdi berlari mendekati gapura rumah tersebut untuk melihat tulisan dan nomor rumah yang menempel di salah satu tiang tembok gapura yang dilapisi batu alam yang sudah agak berlumut. Setelah hatinya yakin alamatnya sesuai yang diarahkan atasannya, Pak Rusdi kembali ke armadanya dan membunyikan klakson mobil dengan maksud supaya pemilik rumah membukakan pintu gerbangnya yang terbuat dari besi yang kokoh bercat putih. Di luar saja, rumah tersebut terlihat mewah dengan bangunan bertingkatnya dengan 4 pilar raksasa di bagian depan teras rumahnya. 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri. Pilar-pilar tersebut menjulang tinggi sampai ke teras tingkat 2. Dalam hati, Pak Rusdi merasa senang karena yang menggunakan jasanya adalah orang kaya. Karena yang sudah beberapa kali dialami Pak Rusdi, jika yang menggunakan jasanya adalah orang kaya, pasti akan mendapatkan tambahan uang jasa, yaitu berupa tips yang lumayan besar bagi Pak Rusdi. Setelah beberapa kali Pak Rusdi membunyikan klakson mobilnya, pintu gerbang yang besar tersebut terbuka dengan sendirinya. Pak Rusdi dengan wajah kagum melihat rumah dan pintu gerbang tersebut karena menggunakan mesin otomatis. Makanya bisa terbuka sendiri. Rumah tersebut begitu mewah dengan warna serba putih dan halaman yang cukup luas. Cukup untuk memarkir 10 bus pariwisata. Dan halaman tersebut sudah beraspal hot mix. Di kanan kiri halaman ada taman yang cukup luas juga. Pak Rusdi mematikan mesin mobilnya tepat di depan teras rumah. Dan rombongan ziarah tersebut ternyata sudah berdiri berjajar di depan pintu teras rumah. Mereka sudah siap menaiki armadanya Pak Rusdi. Pak Rusdi pun agak terbengong karena mereka berpakaian serba hitam dengan wajah-wajah muram. Dan yang wanita bermimik wajah sedih. Pak Rusdi pun mencoba berpikiran positif. Dalam hatinya Pak Rusdi berkata, mungkin mereka agak kecewa karena menunggu terlalu lama. Pak Rusdi pun turun dari armadanya dan menghampiri rombongan ziarah tersebut yang berpakaian serba hitam. Dan pikir Pak Rusdi itu merupakan seragam ziarah yang para penumpangnya. Ketika Pak Rusdi mendekati rombongan ziarah tersebut yang kesemuanya ada 10 orang, Pak Rusdi juga mencium aroma melati yang sangat kuat. Tapi lagi-lagi Pak Rusdi mencoba untuk berpikiran positif. Mungkin itu adalah aroma parfum dari salah satu dari rombongan ziarahnya. Karena yang laki-laki kebanyakan bapak-bapak yang usianya sudah 50 tahunan ke atas. Jadi wajar
jika menggunakan parfum aroma melati. Begitulah pemikiran Pak Rusdi. Pak Rusdi berdiri tepat di hadapan mereka. Dengan muka ramah dan senyum, Pak Rusdi mempersilahkan mereka untuk naik ke armadanya. Dan Pak Rusdi sambil menawarkan untuk membawakan barang-barang bawaan mereka. Hujan masih lebat, petir sesekali menyambar. Tapi Pak Rusdi tetap bersemangat untuk mengantarkan rombongan ziarah tersebut. Setelah memastikan semua rombongan sudah ada di dalam armadanya, Pak Rusdi menyalakan mesin mobil. Dan secara bersamaan, waktu mesin mobil menyala, ada suara jeritan melengking dari rumah besar tersebut. Seketika, Pak Rusdi wajahnya serius sambil menajamkan kupingnya. Tapi jeritan tersebut sudah tidak terdengar lagi. Pak Rusdi pun bertanya kepada salah seorang rombongan yang duduk di sampingnya. Seorang bapak yang usianya sekitar 52 tahunan dengan peci di kepalanya yang dari tadi wajahnya muram. "Pak, itu seperti ada suara jeritan dari dalam rumah?" tanya Pak Rusdi sambil menatap penumpang yang ada di sebelahnya tersebut dengan muka agak nyengir. "Jalan bang, cepat, jalan bang," jawab bapak tersebut dengan suara pelan, dengan kedua matanya fokus menatap ke depan. Pak Rusdi pun langsung menuruti perintah bapak tersebut, karena Pak Rusdi tidak ingin berdebat masalah sepele menurutnya. Armada Pak Rusdi mulai melaju pelan meninggalkan teras rumah tersebut. Dan sesekali cahaya petir membuat terang di dalam armadanya Pak Rusdi. Dan makin jelas sekali wajah-wajah pucat mereka. Sesekali Pak Rusdi mencoba memulai obrolan, tapi mereka semua diam, tidak ada salah satu rombongan pun yang merespon ajakan dialog Pak Rusdi. Padahal maksud Pak Rusdi agar suasana di dalam armadanya tidak dingin dengan memulai sebuah obrolan. Tapi apa boleh buat, Pak Rusdi pun ikut terdiam seperti mereka. Karena percuma juga mengajak ngobrol, tapi tidak ada yang merespon. Untuk kesekian kalinya, Pak Rusdi mencoba berpikiran positif. Pikirnya, Pak Rusdi, mungkin mereka mengantuk atau mungkin mereka sedang membaca doa-doa di dalam hati karena mereka adalah rombongan ziarah. Hampir 2 jam perjalanan, suasana di dalam kabin armada Pak Rusdi tetap dingin. Dan Pak Rusdi mulai agak cemas. Pasalnya, sudah hampir 2 jam masih saja melewati hutan-hutan jati. Dan hujan pun belum berhenti. Kanan kiri hutan jati dan tidak ada lampu penerangan jalan. Pak Rusdi pun mengurangi kecepatannya untuk menghindari kecelakaan. Aneh, seharusnya 2 jam setelah melewati hutan jati ada pom bensin. Tapi ini 2 jam kok masih di sekitaran jalanan hutan. Gumam di hati Pak Rusdi keheranan. Ketika Pak Rusdi fokus menatap ke depan dengan wajah serius, tiba-tiba dari kursi belakang ada suara. "Bang, berhenti bang. Saya mau ngajak anak saya. Dia sudah menunggu di depan." Suara salah satu rombongan wanita yang tepat ada di kursi penumpang belakang Pak Rusdi. "Bu, jangan ngigau. Ini di tengah hutan mana ada anak kecil," jawab Pak Rusdi dengan nada agak ketus sambil sesekali melihat penumpangnya dari kaca spion yang ada di tengah. Hati Pak Rusdi pun mulai bergejolak karena penumpangnya mulai aneh dan muka Pak Rusdi mulai agak panik. "Bang, berhenti bang. Tolong berhenti," ucap perempuan itu lagi kepada Pak Rusdi dengan nada pelan dan memelas. Pak Rusdi pun mengajukan permintaan perempuan tersebut yang dianggapnya mengacau. Sedangkan tatapan Pak Rusdi masih tetap fokus ke depan dengan muka agak gugup. "Berhenti bang, berhenti." Untuk sekian kalinya, wanita yang di kisaran umur 40 tahunan itu memohon kepada Pak Rusdi. Dengan terpaksa, Pak Rusdi menghentikan armadanya dengan mesin masih menyala sambil mengomel-ngomel. "Bu, ini di tengah hutan. Dari tadi saya di depan juga nggak lihat ada anak kecil. Ibu jangan ngelantur," omel Pak Rusdi dengan nada agak emosi sambil menatap penumpangnya dari spion yang ada di tengah. Dilihatnya dari spion, penumpang tersebut hanya diam saja dengan wajah dingin dan tatapan mata kosong. Tiba-tiba, wanita tersebut membuka pintu dan menyeletuk keluar. Padahal di luar masih hujan, tetapi sudah agak reda. Spontan Pak Rusdi membuka pintu berlari keluar untuk mencegah penumpangnya tersebut turun di tengah hujan. Karena Pak Rusdi khawatir akan terjadi apa-apa terhadap penumpangnya tersebut. Baru saja Pak Rusdi turun dari mobil, wanita tersebut sudah hilang. Pak Rusdi pun langsung lari ke bagian belakang mobil, berharap wanita tersebut ada di situ. Tapi di belakang mobil juga tidak ada. Pak Rusdi berdiri sejenak di bagian belakang mobil dengan tangan bertolak pinggang dan muka panik. Berkali-kali Pak Rusdi melihat sekeliling hutan, tapi yang dilihatnya cuma kegelapan dan batang-batang pohon kayu jati besar yang berdiri kokoh di pinggir kanan kiri jalan. "Bisa kacau ini kalau penumpang saya hilang. Saya harus tanggung jawab sama rombongan ziarah dan atasan saya," gumam hati Pak Rusdi gelisah.
Pak Rusdi kembali ke pintu depan armadanya dengan maksud untuk meminta tolong rombongan ziarah tersebut mencari ibu tadi yang menyelonong turun. Ketika membuka pintu depan yang kaca pintunya masih tertutup rapat, betapa syoknya Pak Rusdi melihat bapak-bapak yang dari tadi duduk bersebelahan dengannya. Kini kepalanya pecah dengan posisi masih duduk dan kepalanya menengok melihat wajahnya Pak Rusdi yang syok. Terlihat jelas oleh Pak Rusdi bahwa kepala penumpangnya yang dari tadi duduk bersebelahan dengannya benar-benar hancur dengan kedua lubang matanya yang bolong, sedangkan salah satu bola matanya masih menggantung di sebelah mulutnya yang sebagian hancur juga. Sedangkan patok kepalanya yang sudah peot, hidung sudah hancur, dan salah satu telinganya hilang. Hanya berjarak 1 meteran dari Pak Rusdi, berhadap-hadapan dengan kepala hancur tersebut. Posisi Pak Rusdi masih berdiri di luar dengan pintu mobilnya yang masih menempel di punggungnya. Sempat bertatap-tatapan Pak Rusdi dengan kepala hancur tersebut, dan tak sempat menengok ke bagian kursi belakang karena saking syoknya. Spontan Pak Rusdi lari, tapi bingung mau lari kemana karena kanan kiri hutan jati yang gelap gulita. Akhirnya Pak Rusdi bersembunyi di bawah kolong armadanya dengan posisi tengkurap. Di saat Pak Rusdi tengkurap di bawah kolong armadanya sambil memejamkan mata dan mulut komat-kamit, tiba-tiba dari lantai armadanya yang tepat berada di atas kepalanya Pak Rusdi, ada suara hentakan kaki yang tidak begitu keras, membuat wajah Pak Rusdi semakin ketakutan. Tak henti-hentinya mulut Pak Rusdi komat-kamit membaca doa sebisanya. Hentakan kaki tersebut terjadi berkali-kali hingga berhenti dengan sendirinya. Seketika itu juga Pak Rusdi pelan-pelan membuka matanya dan berhenti komat-kamit, serta menajamkan pendengarannya untuk memastikan suara hentakan kaki di atas kepalanya sudah berhenti. Tiba-tiba dari arah sebelah kanan pinggir kolong armadanya ada suara, "Bang," memanggil Pak Rusdi. Sontak Pak Rusdi kaget karena hatinya masih tegang dan langsung menoleh. Ternyata yang memanggil adalah bapak yang duduk di sebelahnya Pak Rusdi. Sontak dia kaget bukan kepala. Kepala yang tadi hancur itu melongok ke kolong mobilnya. Dan kepalanya berhadapan-hadapan dengan Pak Rusdi mengajak bicara. Spontan Pak Rusdi langsung membuang mukanya ke bawah berhadapan dengan aspal. "Ampun Pak, ampun Pak, ampun. Jangan ganggu saya cuma ingin pulang," teriak Pak Rusdi dengan nada ketakutan sambil memejamkan mata rapat-rapat. "Bang, abang kenapa?" tanya bapak tersebut dengan nada pelan tapi jelas sambil tetap jongkok dan membungkukkan punggungnya hampir sejajar dengan kolong mobil sehingga kepalanya nampak jelas menongol di hadapan Pak Rusdi yang sedang tengkurap. "Bapak hantu, tolong jangan ganggu saya Pak, saya cuma ingin pulang dengan selamat," jawab Pak Rusdi dengan badan gemetaran dan kembali keringat. "Abang kelelahan ya?" tanyanya dengan suara pelan. "Di sini tidak ada hantu Bang, dan saya bukan hantu," jawab bapak tersebut untuk meyakinkan hati Pak Rusdi. "Abang kelelahan ya?" tanya bapak tersebut. "Abang belum makan?" tanyanya lagi sambil matanya terus menatap ke arah wajahnya Pak Rusdi. Suasana hening sejenak sekira 10 detik. Bapak itu terdiam menunggu jawaban Pak Rusdi. Karena tak kunjung ada jawaban dari Pak Rusdi, bapak tersebut kembali bersuara untuk meyakinkan Pak Rusdi. "Bang, mungkin itu hanya hayalannya abang saja karena abang kecapean dan belum makan," ucap bapak tersebut untuk membujuk Pak Rusdi supaya keluar dari kolong armadanya dan melanjutkan perjalanan. Suasana hening sejenak dan pelan-pelan Pak Rusdi memutar lehernya menghadap ke muka bapak tersebut dan membuka matanya pelan-pelan yang dari tadi terpejam rapat. "Benar, bapak bukan hantu?" tanya Pak Rusdi dengan bibir gemetaran sambil spontan memejamkan matanya rapat-rapat. Seketika langsung dibuka lebar-lebar untuk meyakinkan matanya bahwa yang di depannya memang bukan hantu. Kali ini Pak Rusdi yakin bahwa di depannya bukanlah hantu. Pak Rusdi bergumam dalam hatinya sendiri. "Mungkin memang benar kata dia, karena saya kecapean dan belum makan dan juga kurang tidur. Akhirnya otak saya berhalusinasi." Pak Rusdi pelan-pelan merangkak keluar dari kolong tersebut. Ternyata ucapan hantu tersebut mampu meyakinkan hati Pak Rusdi. Setelah keluar dari kolong mobil, Pak Rusdi berdiri di samping kiri mobil pas di pintu tengah mobil. Tiba-tiba bapak tadi sudah ada di belakang Pak Rusdi dan berucap, "Ayo jalan Bang, jalan lagi ayo." Suaranya pas berada di belakang telinga Pak Rusdi. Sontak Pak Rusdi langsung membalikkan badannya dengan kaget.
Bikin kaget saja, teriak Pak Rusdi yang spontan memaki bapak tersebut sambil tangan kanannya memegang dadanya. Sedangkan bapak itu masih tetap menatap Pak Rusdi dengan tatapan kosong. Dan bapak tersebut posturnya lebih tinggi sedikit daripada Pak Rusdi. "Ayo jalan bang, teman saya sudah naik lagi bang," ajak bapak tersebut dengan nada pelan tapi jelas. Pak Rusdi menempelkan dahinya ke kaca jendela pintu tengah, sambil kedua telapak tangannya menempelkan di kanan kiri samping mata. Pak Rusdi mengawasi bagian dalam penumpang dari luar untuk memastikan omongan bapak tadi. Ternyata benar, ibu yang tadi menyelonong keluar sudah ada di dalam mobil, duduk di tempat semula. Dalam hati Pak Rusdi merasa agak lega karena seluruh penumpangnya termasuk tanggung jawabnya juga. Bapak tadi masuk ke mobil duluan disusul Pak Rusdi. Sebelum menyalakan mesin, Pak Rusdi terdiam sejenak, kepikiran dengan hal mengerikan tadi yang terjadi. Pak Rusdi menengok pelan bapak tadi yang duduk di sebelahnya, menatap kepalanya sekali lagi, memastikan dia bukan hantu. Kemudian mengalihkan pandangannya ke spion yang ada di atas dashboard untuk melihat penumpang yang ada di belakangnya, untuk memastikan bahwa mereka semua adalah manusia. Setelah hati Pak Rusdi yakin mereka semua adalah manusia, dia menyalakan mesin armadanya dengan jari-jari tangan yang masih agak gemetaran. Kali ini Pak Rusdi benar-benar sudah diberdaya oleh hantu-hantu jahil tersebut. Anggapan Pak Rusdi salah besar bahwa mereka adalah manusia semua. Mungkin karena hati Pak Rusdi sudah terkena tipu daya salah satu hantu tersebut, yang akhirnya membuat pikiran Pak Rusdi sedikit terhipnotis. Pak Rusdi belum menyadari bahwa dia sedang dikelilingi hantu-hantu jahil yang mencoba mencelakainya. Di luar masih hujan gerimis, dan sesekali cahaya kilatan dari langit membayangi pandangan Pak Rusdi sekaligus membuat terang benderang di dalam kabin armadanya Pak Rusdi. Sehingga wajah-wajah hantu tersebut nampak jelas sekali mimik pucatnya, yang jika dipandang terlalu lama sebenarnya wajah-wajah mereka sangat menyeramkan. Tetapi Pak Rusdi tidak menyadari itu. Tatapan Pak Rusdi tetap fokus ke depan. Kira-kira baru setengah jam berjalan, Pak Rusdi dikagetkan dengan sosok hitam yang tiba-tiba nyelonong nyebrang di depan pas armadanya. Hanya terlihat sekelebat mata, tapi itu membuat Pak Rusdi kaget. Spontan Pak Rusdi mengerem mobilnya. Seketika itu juga ada kepala hancur yang jatuh di pangkuan Pak Rusdi. Spontan Pak Rusdi mengalihkan pandangan ke pangkuannya tersebut, sambil membelalakkan matanya untuk menajamkan penglihatan apa gerangan yang jatuh di pangkuannya tersebut. Maklum karena pencahayaan di dalam mobilnya Pak Rusdi gelap karena lampu kabin tidak menyala. Baru Pak Rusdi kaget bukan kepala ketika cahaya kilatan dari langit menerangi kabin armadanya Pak Rusdi. Ternyata yang ada di atas pangkuannya adalah kepala perempuan yang hancur, dengan kedua bola matanya yang menyembul keluar melotot ke wajahnya Pak Rusdi. Bisa dikatakan kedua bola mata tersebut mau keluar meloncat ke wajahnya Pak Rusdi, dan bibir atas sampai pipi hancur sehingga terlihat jelas gigi-giginya yang sudah tidak beraturan dan gusinya yang berlumuran darah. Sedangkan tengkorak atas menganga terbuka lebar sehingga nampak jelas otaknya yang hancur. Spontan Pak Rusdi teriak dan menoleh ke belakang. Ternyata kepala tersebut milik salah satu penumpang yang duduk tepat di belakang Pak Rusdi. Kepala tersebut terlepas dari badannya ketika Pak Rusdi mengerem spontan armadanya. Anehnya, ketika Pak Rusdi menoleh ke belakang, kepala rombongan ziarah yang lainnya normal semua dengan wajah yang kesemuanya pucat dingin dengan tatapan kosong. Tapi ketika Pak Rusdi memutar lehernya lagi ke depan dan tak sengaja matanya menatap spion yang ada di atas dashboard, rasanya Pak Rusdi mau pingsan. Di kaca spion tersebut nampak jelas bahwa semua penumpang yang ada di belakang kesemuanya kepalanya hancur. Rasanya Pak Rusdi ingin pingsan saja di mobil tersebut. Tapi rasa panik campur takut yang begitu kuat membuat mata Pak Rusdi terbelalak. Seketika itu juga Pak Rusdi langsung melempar kepala yang hancur ke arah bapak yang ada di sampingnya, yang ternyata kepalanya juga terlepas dari badannya. Dan makin menjadi kepanikannya Pak Rusdi. Spontan Pak Rusdi lari keluar, meninggalkan armadanya dengan mesin yang masih menyala. Terdengar rombongan ziarah yang perempuan yang kesemuanya kepalanya hancur tertawa cekikikan. Pak Rusdi tidak peduli dengan armada milik bosnya yang ada di pikirannya, lari sejauh mungkin menjauh dari hantu-hantu jahil tersebut. Dari kejauhan, Pak Rusdi mendengar ada teriakan suara wanita, tapi samar-samar. Mungkin karena sudah lumayan jauh, Pak Rusdi lari meninggalkan armadanya. "Bang, jangan lari bang, antarkan kami ke makam." Teriakan tersebut yang terdengar Pak Rusdi ketika berlari sekuat tenaga. "Bang, antarkan kami ke makam bang."
Dan ini teriakan terakhir hantu-hantu tersebut di malam itu. Malam yang hujan gerimis di tengah hutan jati yang gelap gulita. Malam yang mencekam pun sudah berlalu. Suara-suara burung penghuni hutan jati mulai bernyanyi menyambut datangnya mentari pagi. Daun, dahan, tanah masih basah sisa guyuran hujan semalam. Pak Rusdi ditemukan pingsan oleh 3 petugas perhutani yang sedang menjalankan tugasnya mengukur dan menandai pohon-pohon jati yang akan dipanen. Di bawah pohon jati besar, Pak Rusdi pingsan. Dan ternyata Pak Rusdi sudah berlari sejauh 7 km dari posisi armadanya. Para petugas perhutani memapah Pak Rusdi yang masih lemas lunglai. Mereka membawa Pak Rusdi ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Dan saat itu Pak Rusdi belum bisa diinterogasi karena keadaan fisiknya yang masih sangat lemah. 5 jam Pak Rusdi berbaring di tempat tidur puskesmas. Perlahan ia membuka matanya. Ternyata anak dan istrinya sudah di situ di samping tempat tidurnya. "Apa yang terjadi, Pak? Kok Bapak seperti ini?" tanya istrinya gugup dengan cepat-cepat. Mendapat jawaban dari suaminya sambil kedua tangannya memijat-mijat tangan kanan Pak Rusdi. "Ceritanya panjang, Bu. Nanti Bapak ceritakan," jawabnya dengan nada lirih dan lemas dengan mata sayup. Setelah 5 jam terbaring lemas di puskesmas, akhirnya Pak Rusdi sudah bisa diajak berkomunikasi. Jam 3 sore, Pak Rusdi sudah diperbolehkan pulang. Kondisi beliau sudah pulih 80%. Di depan teras rumahnya sudah menunggu Mas Aji, bosnya Pak Rusdi, ditemani 2 orang polisi. Mas Aji beranjak dari tempat duduknya dan berjalan cepat menuju arahnya Pak Rusdi yang baru turun dari angkot. Istrinya turun duluan menggandeng tangan kanannya Pak Rusdi, diikuti anak laki-laki semata wayangnya yang turun di belakang bapaknya. "Alhamdulillah sudah pulih ya, Pak," ucap si bosnya sambil kedua tangannya menghampiri tangan Pak Rusdi untuk digandeng. "Iya Mas, alhamdulillah," jawab Pak Rusdi singkat dengan nada lirih dan menundukkan kepalanya. Mungkin Pak Rusdi merasa bersalah sudah meninggalkan begitu saja armada milik juragannya tersebut. "Mas, kok ada polisi di rumah saya?" tanya Pak Rusdi penasaran ketika hampir sampai di teras rumahnya. Sejenak ia menghentikan langkahnya dan menatap sebentar kedua polisi tersebut. "Sudah, masuk dulu saja Pak, nanti saya jelaskan," jawab Mas Aji dengan tenang sambil menggandeng Pak Rusdi. Kedua polisi tersebut beranjak dari tempat duduknya dan berdiri menyambut kedatangan Pak Rusdi. "Sudah sehat lagi Pak?" tanya salah satu polisi tersebut dengan wajah ramah. "Alhamdulillah, silahkan masuk Pak," jawabnya serta mempersilahkan kedua polisi tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya. Tanpa diperintah, istrinya langsung bergegas ke arah pintu, melepaskan gandengannya dan membuka kunci pintu rumahnya. "Silahkan masuk Pak," ucap istrinya sambil tangan kirinya membukakan pintu lebar-lebar dengan tangan kanannya mempersilahkan kedua polisi tersebut untuk masuk ke rumahnya. Singkat cerita, Pak Aji, sang juragan, sudah menjelaskan kepada Pak Rusdi maksud kehadiran kedua polisi tersebut ke rumahnya. Dan kedua polisi tersebut bertanya-tanya kepada Pak Rusdi, kenapa ia meninggalkan armadanya begitu saja dengan pintu bagian sopir terbuka lebar. Karena pada saat patroli pagi, mereka menemukan mobil Pak Rusdi ditinggal begitu saja di pinggir jalan, yang kemudian kedua polisi tersebut menghubungi nomor HP yang tertera di kaca belakang mobil tersebut. Setelah kedua polisi tersebut mendapatkan penjelasan dari Pak Rusdi dan hanya mengangguk-ngangguk saja, kemudian kedua polisi tersebut langsung menutup penjelasan dari Pak Rusdi karena dirasa sudah cukup. "Syukurlah Pak, kami kira tadi pengemudi travel tersebut korban dari kejahatan. Ternyata korban dijahilin hantu," ucap salah satu polisi tersebut sambil keduanya tersenyum seolah tak percaya atas penjelasan Pak Rusdi. Kedua polisi tersebut berpamitan untuk melanjutkan tugasnya melapor ke kantor karena hari sudah sore. Mas Aji pun ikut berpamitan karena kedua bapak polisi tersebut menumpang mobilnya Mas Aji. Sebelum pulang, sang majikan tak lupa menyelipkan amplop yang berisi sejumlah uang kepada Pak Rusdi waktu bersalaman. Ia sempat menolaknya, tapi atas desakan Mas Aji, akhirnya ia terima amplop tersebut. Si majikan juga menyuruh ia istirahat dulu beberapa hari untuk memulihkan kondisinya. 4 hari setelah kejadian tersebut, dia sering bermimpi buruk tengah malam antara jam 12 malam sampai jam 1 malam. Pergi, aku nggak mau ketemu kalian lagi," igawan Pak Rusdi tengah malam sampai istrinya yang tidur di sebelahnya terperanjat kaget. "Pak, bangun Pak, istighfar," perintah istrinya sambil kedua tangannya menggoyang-goyangkan badan suaminya dengan keras, berharap si suami segera terbangun dari mimpi buruknya. Ia langsung membelalakan matanya dan punggungnya bergidik tegak.
Dengan nafas memburu dan wajah penuh dengan keringat, dia masih terbengong kaget seolah mimpi itu benar-benar sangat nyata. Bapak mimpi buruk lagi ya? Ini sudah hari ke-10 Bapak selalu mimpi buruk tengah malam, ucap istrinya dengan mimik wajah yang khawatir sambil menatap cemas wajah suaminya. Istrinya beranjak dari tempat tidur dan meraih gelas yang ada di pojok kamar. Ini Pak, minum dulu, sambil menyodorkan segelas air putih ke arah suaminya. Pasti ada yang gak beres Pak, sudah 10 hari Bapak selalu mimpi buruk terus tengah malam, ucap istrinya dengan wajah cemas. Atas kejadian tersebut, istrinya bercerita kepada sang majikan suaminya. Karena pagi itu Mas Aji, majikan, menelpon Pak Rusdi, dan kebetulan yang menerima telepon adalah istrinya. Dia menanyakan perihal kenapa 3 hari Pak Rusdi tidak masuk kerja tanpa keterangan. Setelah mendapatkan penjelasan dari istrinya, Mas Aji menyarankan untuk mengajak Pak Rusdi dan istrinya ke orang pintar kenalannya. Ajakan tersebut langsung disetujui istrinya karena sudah khawatir dengan kondisi suaminya yang setiap malam selalu mimpi buruk setelah kejadian tersebut. Sore itu sekitar jam 4 sore, Mas Aji datang ke rumahnya Pak Rusdi dengan mobil kijang kapsulnya dengan maksud mengajak mereka ke ustadz kenalannya yang mengerti soal hal-hal gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab istrinya Pak Rusdi dengan tergesa-gesa menghampiri daun pintu ruang tamu. Mas Aji, silahkan masuk Mas, sabut istrinya dengan senyum ramah, tapi wajah cemasnya tidak bisa disembunyikan. Setelah mereka mengobrol hanya sebentar karena hari sudah sore, akhirnya mereka sepakat untuk pergi ke rumah ustadz kenalannya Mas Aji. Tentunya setelah ia menghabiskan secangkir teh yang tadi disajikan oleh istrinya Pak Rusdi. Singkat cerita, Pak Rusdi disarankan oleh Ustadz Usman, kenalannya Mas Aji, untuk menyelesaikan tugasnya malam itu, yaitu mengantarkan rombongan hantu tersebut ke makam tujuannya. Maka Pak Rusdi dan istrinya beserta Mas Aji sepakat untuk menyelesaikan tugas tersebut pada malam Jumat Kliwon sesuai anjuran Ustadz Usman, yang berarti 2 hari lagi. Menurut sang Ustadz, jin-jin tersebut akan terus mengganggu Pak Rusdi jika belum menyelesaikan tugasnya yang disanggupi oleh Pak Rusdi sebelumnya. Jadi solusinya, Pak Rusdi harus mengantarkan hantu-hantu tersebut, yaitu ke pemakaman umum tujuan terakhir mereka. Mereka itu adalah jin korin, yaitu sebangsa jin yang suka menempati tubuh manusia. Wajah dan fisik pun akan sama seperti manusia yang badannya ia tempati. Berhubung badan manusia yang ditempati jin-jin korin tersebut sudah meninggal dunia, maka jin korin tersebut keluar dari tubuh manusia dan gentayangan menjahili manusia yang masih hidup. Karena sejatinya di dalam tubuh manusia hampir semuanya ada jin korinnya. Tetapi kita tidak menyadarinya, dan jin korin tersebut akan selamanya ada di dalam tubuh kita, terkecuali kita sudah meninggal. Jin tersebut akan sendirinya keluar dari badan kita dan mencari bibit-bibit manusia baru untuk ditempati badannya. Tapi tidak semua jin korin berperilaku usil seperti yang dialami Pak Rusdi. Begitulah kira-kira penjelasan dari Ustadz Usman di hadapan mereka. Hari-hari yang ditunggu Pak Rusdi dan istrinya akhirnya tiba juga, yaitu malam Jumat Kliwon. Mas Aji beserta Ustadz Usman sudah menunggu Pak Rusdi di rumahnya. Mereka mengobrol-ngobrol di teras rumah Mas Aji yang lumayan luas sembari menunggu kedatangan Pak Rusdi. Assalamualaikum. Nampak Pak Rusdi beserta istrinya datang menghampiri mereka setelah memarkir motornya di depan garasi armada travel milik Mas Aji. Waalaikumsalam, jawab mereka hampir bersamaan. Silahkan Pak Rus duduk di sini, di teras nggak apa-apa ya Pak, soalnya Ustadz Usman meminta duduk di sini saja, ucap Mas Aji mempersilahkan pasangan suami istri tersebut. Nggak apa-apa Mas, saya dan istri malah nggak enak sendiri sudah merepotkan Mas Aji, jawab Pak Rusdi sambil agak terdunduk malu dengan wajah ramah. Sudah sewajarnya saya membantu Pak, karena Pak Rusdi sudah 15 tahun membesarkan travel saya. Dari zamannya usaha travel ini dipegang almarhum bapak saya, ucap Mas Aji sambil menatap Pak Rusdi yang duduk lesehan di hadapannya. Jadi biasa aja Pak, gak usah sungkan, karena bapak termasuk salah satu pegawai saya yang baik dan jujur dan loyal kepada perusahaan, lanjut Mas Aji dengan tersenyum. Jam tangan Mas Aji menunjukkan jam 10 malam dan mereka berangkat ke lokasi hutan di mana Pak Rusdi dikerjai hantu-hantu tersebut. Kira-kira 2 jam lamanya untuk bisa sampai ke lokasi tersebut dari tempatnya Mas Aji. Pak Rusdi membawa armada yang biasanya ia bawa, diikuti rombongan Mas Aji mengawal dari belakang. Setelah 2 jam lamanya dalam perjalanan, akhirnya sampai juga di jalan raya yang kanan kirinya hanya dipenuhi hutan jati. Lokasi itulah yang ia dikerjai hantu-hantu jahil.
Pak Rusdi menyetir sendirian berjalan pelan, sedangkan istrinya ikut satu mobil dengan Mas Aji. Jam tangan Pak Rusdi menunjukkan jam 12:25 saat armada berjalan pelan di kegelapan hutan jati yang sepi sunyi. Tiba-tiba Pak Rusdi gugup campur panik karena pas dia melihat spion ada di tengah. Ternyata di kursi belakang sudah penuh penumpang yang wajah-wajahnya ia pernah lihat. Iya, mereka adalah hantu-hantu yang minta diantarkan ke sebuah pemakaman umum. Spontan Pak Rusdi mandi keringat, nafasnya pun memburu. Berulang kali dia melihat spion bagian kanan, memastikan Mas Aji dan Pak Ustadz Usman beserta istrinya masih tetap mengawasinya dari belakang, karena dia tidak ingin sendirian mengalami kejadian naas itu. Sial, ternyata mobil Mas Aji tidak terlihat di belakangnya. Ia pun semakin gugup dan panik, sambil mulutnya komat-kamit membaca doa yang sudah diajarkan Ustadz Usman. Kali ini mobilnya berjalan lebih pelan lagi, dan Pak Rusdi sengaja melakukan itu berharap mobilnya Mas Aji segera menyusulnya di belakang. Tiba-tiba di sampingnya ada suara. "Bang, kenapa pelan?" Suara bapak-bapak yang berkarakter pita suara berat tersebut mengagetkan Pak Rusdi yang sedang fokus menatap spion yang ada di samping kanannya. Spontan Pak Rusdi meracuk panik sambil menoleh ke sebelah kirinya. Ternyata benar, suara itu adalah suara bapak-bapak rombongan ziarah yang menyewa jasanya Pak Rusdi. Suasana menjadi semakin horor ketika salah satu rombongan ziarah wanita ada yang menangis tepat di belakang sebelah kiri Pak Rusdi duduk. "Bang, cepet bang, saya ingin cepat pulang." Rintihan wanita tersebut sambil menangis lirik. "Cepet bang." Berulang kali wanita tersebut memerintih bilang seperti itu dan masih menangis lirik. Pak Rusdi yang berkali-kali mendengarnya sudah tidak tahan juga telinganya. Akhirnya tanpa pikir panjang lagi karena mungkin suasana hati dia sudah kalut panik campur takut, ia langsung tancap gas. Dia sudah tidak lagi peduli ada yang mengawal atau tidak. Yang dipikirannya cuma satu, yaitu segera selesai tugas malam itu juga. Setelah kira-kira hampir setengah jam berjalan, tiba-tiba bapak yang duduk di samping Pak Rusdi bilang, "Berhenti bang." Perintahnya dengan suara pelan tapi jelas. Perlahan Pak Rusdi mengurangi kecepatannya dan pas berhenti di depan sebuah gapura kecil yang pilar kanan kirinya sudah usang dan atapnya yang sudah agak miring. Sekelilingnya hanya dipagar bumi tembok setinggi 1 meter. Jadi Pak Rusdi bisa melihat jelas bahwa itu adalah sebuah pemakaman umum karena terlihat jelas keranda yang terparkir di dalam area kuburan tersebut di samping tembok makam yang tingginya hanya 1 meter. Pak Rusdi matanya fokus ke keranda tersebut dan beralih melirik ke samping kirinya dan menatap spion yang ada di atas dashboard. Ternyata seluruh penumpangnya sudah menghilang tanpa suara. Hanya terdengar samar-samar suara wanita tertawa cekikikan dari dalam area pemakaman yang bagian samping kanan kirinya masih dipenuhi pohon bambu yang rimbun. Spontan Pak Rusdi langsung tancap gas tanpa menoleh ke belakang tanpa berbelok. Dia laju terus ke depan dengan wajah panik dan ketakutan. Selang sekitar 35 menit ia melaju. Di depan ada sebuah perkampungan. Wajah dia nampak lega karena sudah merasa menjauh dari makam tersebut. Perkampungan itu nampak sepi karena warga kampung tersebut pasti sudah terlelap tidur. Pak Rusdi melihat jam tangan tuanya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi lebih. Ia memarkirkan armadanya di depan sebuah musola kecil dan mengambil air wudhu. Setelah itu ia duduk-duduk di teras musola sambil beristirahat menunggu Mas Aji dan rombongan. Betapa leganya Pak Rusdi melihat kedatangan Mas Aji yang memarkirkan mobilnya di belakang armadanya. Selamat, Alhamdulillah ya Allah Gusti, ucap Pak Rusdi sambil beranjak dari tempat duduknya untuk menghampiri Mas Aji. Maaf ya Pak Rus, tadi kami di hutan jati tiba-tiba mesin mobil mati. Nggak tahu entah kenapa, ucap Mas Aji sebelum Pak Rusdi melemparkan pertanyaan kenapa tidak mengawal sepanjang jalan hutan jati tersebut. Walah, pasti kelakuan hantu-hantu tersebut, sialan, timpalnya dengan wajah kesal. Ustadz Usman hanya tersenyum melihat kekesalan wajah Pak Rusdi, karena dia tahu Pak Rusdi hatinya sudah merasa lega setelah melewati kejadian-kejadian horor barusan. Maafkan kami ya Pak, mari kita istirahat dulu saja Pak. Kebetulan saya punya teman mondok dulu di Kediri, dia orang sini. Siapa tahu kita diperbolehkan numpang istirahat di rumahnya. Tawaran Ustadz Usman tersebut langsung diiyakan oleh Mas Aji, Pak Rusdi, dan istrinya. Ngobrol-ngobrolnya dilanjut besok saja Pak. Yang penting kita istirahat dulu malam ini.
Lanjut Ustadz Usman sambil mempersilahkan kesemuanya masuk ke mobil. Kali ini Pak Rusdi meminta ditemani istri dan Pak Ustadz Usman, sedangkan Mas Aji membawa mobil sendirian. Mereka menuju rumah teman lamanya Ustadz Usman yang kebetulan orang kampung di situ. Singkat cerita, setelah mereka dijamu sarapan pagi oleh temannya Ustadz Usman, mereka berpamitan pulang dan tak lupa mengucapkan terima kasih karena diizinkan singgah di rumahnya. Atas perintah Ustadz Usman, waktu di mobil mereka sepakat tidak menceritakan kejadian mistis tersebut kepada sahabat Ustadz Usman supaya tidak terjadi kegelisahan dan kekauduhan warga kampung tersebut. Dalam perjalanan pulang, mereka sepakat atas usulan dari Ustadz Usman untuk mampir ke pemakaman umum yang sudah diceritakan oleh Pak Rusdi. Kebetulan pagi itu sekitar jam 8 si juru kunci sedang mengganti bohlam di depan gerbang gapura. "Assalamualaikum Pak," sapa Ustadz Usman. "Waalaikumsalam," jawab bapak tersebut yang kira-kira usianya 58 tahun sambil menghadap ke bawah dan segera turun dari tangga untuk menyambut rombongan Ustadz Usman. "Maaf kami mengganggu aktivitasnya Bapak," ucap Ustadz Usman sambil mengulurkan tangan memperkenalkan diri. "Ah, gak apa-apa. Apakah ada yang bisa saya bantu?" jawab bapak tersebut yang berkulit hitam dengan wajah ramah yang dihiasi beberapa keriput di dahi dan sekitar matanya. "Maaf sebelumnya Pak, saya mau tanya, apakah di pemakaman ini pernah ada beberapa korban kecelakaan dimakamkan di sini secara bersamaan?" tanya Ustadz Usman dengan wajah ramah. Bapak tersebut terdiam sejenak sambil menatap wajahnya Ustadz Usman dengan penuh tanda tanya. "Iya ada, tapi itu sudah lama Pak, sekitar 9 tahun yang lalu," jawab juru kunci dengan suara pelan dan berat karena mungkin faktor usia. "Maaf, kalau boleh tahu kecelakaan karena apa Pak?" tanya Ustadz Usman dengan wajah penuh tanda tanya. "Kecelakaan rombongan ziarah Pak. Ketika mereka hendak pulang dan hampir sampai ke rumah, bis yang ditumpangi mereka masuk ke jurang hutan jati sana," jawab si juru kunci dengan wajah sedih. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," jawab mereka hampir bersamaan, sedangkan Pak Rusdi dan istrinya nampak wajah mereka agak kaget. "Kesemuanya yang meninggal 17 orang, 15 orang, semuanya warga sini, termasuk ada salah satu saudara saya yang jadi korban meninggal. Sedangkan yang 2 orang adalah sopir dan kernetnya. Mereka bukan orang sini." "Astagfirullahaladzim, semoga mereka semua husnul khotimah ya Pak," ucap Ustadz Usman sambil menepuk pundak kanan si juru kunci. "Maaf Pak, bisakah Bapak mengantarkan kami ke makam mereka? Kami ingin mendoakan mereka," sambung Ustadz Usman memohon kepada si juru kunci. Sejenak si bapak terdiam memandang Ustadz Usman penuh keheranan. "Tapi maaf sebelumnya, bapak-bapak ini siapa? Kok tiba-tiba ingin menziarahi para korban kecelakaan yang sudah lama meninggal 9 tahun yang lalu?" tanya bapak tersebut dengan wajah keheranan. "Karena salah satu korban adalah teman kami Pak. Kami hanya ingin mengirim doa kepada teman kami dan mereka para korban," jawab Ustadz Usman yang sengaja berbohong demi kebaikan supaya kampung tersebut tidak terjadi kegaduhan. Bapak tua tersebut hanya manggut-manggut. "Mari, silahkan saya antar," ucap juru kunci singkat. Mereka berjalan beriringan masuk ke area pemakaman yang kanan kiri batas makam tersebut masih dipenuhi rimbunan pohon bambu. "Nah, ini makam mereka Pak," sambil tangannya menunjuk makam yang berjajar di bawah rimbunan pohon bambu. Kesemuanya ada 15 makam dengan tulisan dipadu nisan, tanggal, bulan, dan tahun yang sama. "Maaf ya Pak, saya permisi ke depan dulu, mau melanjutkan pekerjaan saya," ucap bapak tersebut dengan suara berat. "Iya Pak, terima kasih ya Pak," jawab Ustadz Usman dengan ramah. Mas Aji dan yang lainnya heran kenapa yang mengganggu Pak Rusdi cuma 10, sedangkan yang bersemayam di makam tersebut ada 15 mayat. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Mungkin kembali ke penjelasannya Ustadz Usman di awal tadi, bahwa setiap badan manusia itu dihuni jin korin, dan mungkin jin korin yang penghuni kelima jasad tersebut tidak jahat, makanya tidak usil mengganggu Pak Rusdi. Mereka berempat khusus berdoa di sana dipimpin Pak Ustadz Usman. Setelah selesai, mereka meninggalkan makam tersebut. Makam jasad-jasad korban kecelakaan yang menaskan, yang menurut juru kunci tadi, 10 korban meninggal kepalanya pecah akibat kegencet badan bus yang terbalik dan kepala mereka keluar dari jendela kaca yang pecah. Semoga mereka
jasad-jasad korban kecelakaan yang bersemayam di bawah rindangnya pohon-pohon bambu husnul khotimah. Dan semoga jin-jin korin yang pernah menghuni badan mereka tidak lagi mengganggu manusia yang masih hidup. Amin. Iya, selesai teman-teman. Itulah kisah Pak Rusdi yang mengantarkan rombongan 10 orang yang ternyata itu adalah jin korin yang usik. Semoga dari kisah ini kita dapat ambil pelajarannya. Kita ambil baiknya dan buang buruknya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki, dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kemanapun dan apapun yang kita lakukan, hendaklah kita selalu berdoa dan selalu mengingat Allah. Sekian cerita malam ini. Kang Carman mohon maaf apabila ada banyak salah kata saat membawakan cerita ini. Sampai jumpa di esok hari di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan horor.